Berikut adalah intisari Alkitab dengan sedikit kisahnya. Perjanjian Lama, Tuhan berjanji dan menyelamatkan. Kisahnya, Tuhan menciptakan dunia dan manusia, yaitu Adam dan Hawa, tetapi mereka berdosa. Tuhan berjanji akan mengirim penyelamat, seperti tertulis di Kejadian pasal 3 ayat 15. Ada juga kisah Nuh, Abraham, Yakub, dan Yusuf di Mesir. Intinya, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersamanya, namun dosa memisahkan. Tapi, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Ceritanya, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui Musa, seperti saat Laut Merah terbelah dan 10 perintah Tuhan diberikan. Intinya, Tuhan adalah penebus yang setia, yang membawa umatnya keluar dari penderitaan. Jadi, kisahnya begini. Israel berhasil menaklukkan Kanaan, lalu dipimpin oleh para hakim seperti Samson, dan kemudian beralih ke raja-raja, mulai dari Saul, Daud, sampai Salomo. Daud dikenal sebagai raja yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sementara Salomo terkenal dengan hikmatnya. Meskipun umat Israel sering banget memberontak, Tuhan tetap memimpin dan memelihara mereka loh. Nah, para nabi seperti Yesaya dan Yeremia selalu memperingatkan Israel tentang dosa-dosa mereka, misalnya penyembahan berhala dan ketidakadilan. Tapi di tengah peringatan itu, mereka juga membawa janji harapan bahwa Mesias, Juru Selamat, akan datang. Intinya, Tuhan tuh ingin pertobatan dari umatnya dan berjanji akan ada pemulihan lewat Mesias. Pada masa pembuangan, Tuhan tetap menyelamatkan bangsa Israel. Misalnya lewat Esther yang ada di Persia, dan Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi, meskipun mereka hidup di pembuangan, Tuhan tetap memelihara umatnya ya. Perjanjian Baru, Tuhan menepati janjinya. Kisah Yesus lahir dari perawan, melayani orang sakit, mengajar tentang kerajaan Tuhan, mati disalib dan bangkit. Intinya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat dunia. Kisah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, gereja mula-mula bertumbuh, dan Paulus menjadi rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Intinya, Injil diberitakan ke seluruh dunia, meski menghadapi penolakan. Surat Paulus kepada jemaat di Roma menjelaskan bahwa keselamatan diterima oleh iman, bukan perbuatan, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 3-4. Dan, inti dari semuanya adalah bahwa hidup Kristen dibangun di atas kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Nabi Yohanes melihat visi tentang akhir zaman, di mana iblis dikalahkan dan dunia baru diciptakan, seperti yang tertulis di Wahyu pasal 21-22. Intinya adalah bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, dan umatnya akan hidup kekal bersamanya. Pertama, Tuhan yang setia. Dari Kejadian hingga Wahyu, Tuhan tetap memegang janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Kedua, penebusan. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan, tetapi melalui Yesus hubungan itu dipulihkan. Dan yang ketiga, harapan akhir zaman. Dunia ini akan berakhir, tetapi Tuhan menciptakan surga baru dan bumi baru bagi mereka yang percaya, seperti yang tertulis di Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Alur besar Alkitab dimulai dari penciptaan, lalu kejatuhan, kemudian janji penyelamatan, penebusan melalui Yesus, panggilan gereja, dan akhirnya pemulihan akhir. Alkitab bukan hanya kumpulan kitab suci, tetapi juga kisah cinta Tuhan kepada manusia. Dari janji di Taman Eden sampai pengharapan di Wahyu, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan melalui Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal.